Kita bertemu lagi di dalam materi Quality Control and Reliability. Kali ini kita akan membahas Sampling Plan Variable. Sama halnya dengan Sampling Plan Attribute, di dalam Sampling Plan Variable, ketika ada barang dengan ukuran lot tertentu, kita akan mengambil sampel. Kemudian sampel akan diinspeksi. Kalau atribut, sampel yang diinspeksi dengan menggunakan panca indera, apakah itu visual, melihat, dilihat barangnya, penampilannya gimana, atau lewat alat indera yang lain seperti pendengaran, misalkan suaranya seperti apa, dan lain-lain. Kalau sampling plan variable, maka yang diinspeksi itu adalah karakteristik kualitas yang diukur dengan suatu alat ukur. Nah, pada prinsipnya sama, sampling plan itu dilakukan dengan mengambil sejumlah sampel tertentu, kemudian sejumlah sampel tertentu itu diinspeksi, lalu dibandingkan dengan sebuah bilangan penerimaan. Jika lolos dari bilangan penerimaan tersebut, maka lot kita vonis terima, sedangkan tidak lolos dari bilangan penerimaan tersebut, maka lot akan ditolak. Pada prinsipnya, pada dasarnya prinsip kerja antara sampling plan atribut dan variabel adalah sama. Ya, kita akan mempelajari bagaimana sampling plan variabel itu dilakukan beserta seluk-beluknya. Saya Yeni Sari dari Teknik Industri Ubaya dalam mata kuliah Quality Control and Reliability. Nah, ini sampling plan, skema sampling plan yang pada dasarnya sudah kita jelaskan bahwa dari sebuah lot, kemudian kita ambil sampel dengan ukuran N kecil, lalu kita menentukan batas penerimaan atau bilangan penerimaan, baru kemudian dilanjutkan dengan aktivitas inspeksi, apakah inspeksinya secara untuk memeriksa karakteristik kualitas atribut ataupun variabel. Lalu kemudian terakhirnya adalah kita menggunakan hasil inspeksi tersebut yang dibandingkan dengan hasil perencanaan kita untuk memutuskan apakah suatu lot diterima atau ditolak. Sekedar mengingatkan kembali bahwa resiko yang terjadi dari sampling penerimaan sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa kali ini tetap akan digunakan. Karena pada dasarnya sampling plan, perencanaan sampling itu bukan untuk menentukan suatu lot itu bagus atau tidak. Tujuannya cuma semata-mata untuk membantu kita, ya, sebagai alat metode penenang. Ketika kita menerima suatu barang itu telah melewati satu screening tertentu. Ya, jadi sampling plan itu tujuannya adalah untuk memvonis lot. Ya, pada saat kita memvonis lot, karena kita menggunakan sampel, kita menggunakan sekian banyak dari lot. Jadi kita tidak melakukan inspeksi 100%. Ketika kita tidak melakukan inspeksi 100%, maka sampling penerimaan memiliki dua resiko. Ya, resiko yang pertama adalah lotnya yang datang jelek, tapi kita terima. Kalau harusnya, idealnya lot yang jelek itu kita tolak, ya kan? Kebalikannya, lot yang bagus itu kita terima. Itu idealnya. Tapi karena dilakukan secara sampling, maka resiko yang muncul adalah lot yang jelek kita terima, itu disebut sebagai resiko kita sebagai konsumen. Ya, Anda pasti sudah ingat kembali, resiko konsumen adalah beta. Ya. Kemudian ada lagi satu resiko di mana kita sebut sebagai lot yang bagus kita tolak. Ya, lot yang bagus kita tolak itu adalah resiko alfa atau resiko produsen, ada resiko konsumen. Ya, saya singkat sebagai K konsumen, P produsen, ya, atau alfa beta. Dua angka ini banyak kita gunakan di dalam perencanaan sampling plan variable. Kita lihat kenapa sampling plan variable itu digunakan. Ya,
beberapa keuntungannya atau keunggulannya adalah satu, untuk OSI curve yang sama, maksudnya untuk tingkat perencanaan sampling dengan alfa beta, AQL atau LTPD yang sama, alfa beta yang sama, kita akan mendapatkan bahwa sampling plan variable itu akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih sedikit dibandingkan sampling plan atribut. Ya, ini masuk di akal ya, ini make sense karena menginspeksi karakteristik kualitas secara variabel akan memakan waktu yang lebih lama ya karena menggunakan alat ukur dibandingkan inspeksi karakteristik kualitas secara atribut. Karena atribut cuma lihat lolos enggak atau kita sebut sebagai G or not G, go or not go, ya G atau NG, go or not go. Tapi kalau sampling plan variable, dia harus mengukur aktivitas mengukur sehingga biasanya biayanya lebih waktu yang dihabiskan lebih banyak, bisa saja biayanya juga lebih besar karena ada aktivitas alat ukur yang digunakan dan bahan ukur yang dipakai. Nah, pada OSI curve yang sama, tingkat pelindungan alfa dan beta yang sama, kita akan mendapatkan jumlah sampel pada sampling plan variable lebih sedikit. Karena lebih sedikit, maka biaya inspeksi menjadi lebih ekonomis. Ya. Selain itu, informasi lebih informatif dan bermanfaat. Contohnya misalkan kita lagi menginspeksi plat baja, ya, lembaran plat baja yang digunakan untuk membuat koin ya atau membuat lempengan bundar seperti ini ya, lempengan bundar seperti ini. Sederhananya kayak satu produk yang terdiri dari diameter tertentu. Kemudian daripada kita mencoba menginspeksi karakteristik kualitas atribut dengan melihat plat bajanya berkarat atau tidak ya, kemudian gupil atau tidak, ya itu penting, informasi yang lebih bermanfaat adalah seberapa keras plat tersebut, ya, atau kandungan, misalkan di dalam memproduksi produk akhir kita, produk akhir kita mementingkan zat tertentu, ya zat tertentu, katakanlah zat aluminium misalkan di dalam plat tersebut, ya, maka pengukuran kandungan zat ataupun ketebalan dari plat ataupun diameter kekerasan dari plat itu memberikan informasi yang lebih penting ya, karena nanti ketika proses produksi kita terkena masalah, kita jadi berpikir-pikir ini apakah cacat kita karena barangnya terlalu keras ya. Nah, barangnya terlalu keras atau tidak bisa dipegang dengan tangan saja ini keras atau tidak, tapi harus lewat suatu pengukuran hardness tertentu ya. Anda tentu sudah mempelajari cara mengukur hardness pada plat besi di mata kuliah yang relevan ya, pengetahuan teknik atau praktikum proses manufaktur. Ya, terus keunggulannya adalah bisa digunakan untuk AQL dan LTPD yang sangat kecil. Jadi kita menuntut produk dari supplier itu memiliki kualitas yang cukup baik atau persentase yang cukup sedikit, yang cukup kecil. Ya. Nah, itu kita bisa menerapkan sampling plan variable. Namun, beberapa batasan penggunaan sampling plan variable adalah satu, distribusi data harus normal. Kalau tidak, kita mengasumsikan data sudah normal. Karena semua pengembangan formula perencanaan sampling plan variable menggunakan batasan distribusi normal. Ya. Selanjutnya, kelemahan berikutnya adalah sampling plan dilakukan terpisah untuk setiap karakteristik kualitas. Maksudnya gini, ketika lembaran plat itu datang, kita mau mengukur misalkan dua, kekerasannya dan ketebalannya. Nah, untuk memvonis suatu lot diterima atau tidak, kita harus dulu menentukan apakah ketebalannya itu lolos dari bilangan penerimaan. Setelah itu,
kekerasannya, apakah lolos. Kalau dua-duanya lolos, baru bisa kita terima lotnya. Kalau tidak, ya terpaksa, karena karakteristik kualitas variabel memang dilakukan untuk setiap parameter. Nah, untuk mereview kembali, rumus-rumus yang nantinya akan kita gunakan untuk mengembangkan formula perencanaan sampling variabel, maka kita meminta Anda untuk mereview kembali distribusi sampling, ya, latihan gitu. Nanti Bu Yeni akan memberikan contoh perhitungan untuk yang A, Anda diminta untuk mencoba untuk B dan C, yang jawabannya akan kita cross check pada menit-menit berikutnya, ya. Nah, suatu berat susu bubuk berdistribusi normal dengan rata-rata 500 gram dan standar deviasi 50 gram. Coba bayangkan di sebuah pabrik produksi susu bubuknya yang sudah terbungkus di dalam aluminium foil itu beribu-ribu bungkus, ya. Nah, kita mau lakukan sampel, ya. Kita melakukan sampel, kita dari lot yang begitu banyak, kita ngambil 100 sampel. Ya. Hari ini Bu Yeni inspeksi ngambil 100. Besok inspektor yang lain ngambil 100 sampel juga. Besoknya yang lain juga ngambil 100. Berarti sampelnya itu berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Nah, diminta untuk mencari berapa probabilitas rata-rata sampel kita kurang dari 500 gram. Yang B kurang dari 490 gram, yang C lebih dari 510 gram. Ya, Bu Yeni akan memberikan contoh yang sederhana dulu untuk yang A. Ya, kalau dituliskan dalam bentuk notasi, maka X adalah berat susu bubuk, ya, kemudian berdistribusi normal, di mana normal disimbolkan sebagai notasi N dengan parameter dari distribusi normal adalah mu dan standar deviasi. Di soal sudah diketahui bahwa mu dan standar deviasi populasi adalah 500 gram dengan standar deviasi 50 gram. Yang ditanya untuk pertanyaan A adalah berapa probabilitas rata-rata sampel kurang dari 500 gram. Sehingga kita bisa menuliskan notasi statistiknya dengan menggunakan probabilitas seperti ini. Ya, notasinya adalah probabilitas rata-rata sampel. Rata-rata sampel di sini adalah ini, X bar, rata-rata sampel dari hasil timbangan berat susu bubuk, kurang dari 500 gram, ya, kurang dari 500 gram, sehingga didefinisikan sebagai ini. Kemudian ini diminta untuk mencari ini pada saat kita mengambil sampel sebanyak 100. Maka karena X berdistribusi normal, maka probabilitas ini bisa dicari dengan mengkonversi nilai X menjadi Z pada rumus seperti yang ditulis berikut ini. Rumus ini bisa Anda peroleh pada saat Anda mengambil mata kuliah statistik 1 minggu terakhir, namanya distribusi sampling. Pasti Anda sudah ingat. Kalau tidak ingat, kita akan lihat X didekatkan dengan Z pada saat adanya pengambilan sampel. Rumusnya bisa dicari dengan menggunakan ini. Maka kita bisa menggunakan distribusi Z untuk mengestimasi nilai rata-rata sampel ini. Kita bisa menggunakan rumus ini dengan memasukkan X bar-nya min mu dibagi sigma per akar N. Ya, sehingga hasilnya ini didapatkan bahwa sama aja dengan kita mencari probabilitas Z lebih kecil, karena di dalam distribusi normal lebih kecil atau lebih kecil sama dengan itu sama saja, ya. Probabilitas 500, X-nya 500, kemudian dikurang mu-nya juga 500 dibagi sigma per akar N. Sigmanya 50 per akar dari N. Akar dari N ini tulis SGRT dari 50.
Bu Yeni menggunakan istilahnya yang di Excel. Ya. Nah, ini Anda akan mendapatkan probabilitas Z, probabilitas mungkin jadi ini ya. Kurungnya kebanyakan, berapa? Kurungnya kelihatan banyak, tapi sebenarnya tidak masalah. Nah, kalau Anda ngitung, maka sebenarnya ini nilainya adalah 0 ya, nilai 0. Maka PZ lebih kecil dari 0 itu sama aja dengan PZ lebih kecil sama dengan 0. Ya, kalau Anda cari di distribusi normal hasilnya adalah 0,5. Ya, dari mana Bu? Ya, dari tabel ini. Bu Yeni kopikan dulu tabelnya ke sini. Ya, ini adalah tabel distribusi normal, karena tabel distribusi normal ini adalah tabel lebih kecil sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih kecil. Di dalam distribusi normal itu sama saja. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan nilai di probabilitas Z lebih kecil sama dengan 0 itu adalah nilai yang Bu Yeni stem love ini ya. Angka ini ya, 0,5. Ya. Dengan cara yang sama, kita bisa lakukan untuk soal yang B. Soal yang B itu ada, ya, setelah kita memahami bagaimana perhitungannya A, maka secara gampang kita bisa melakukan perhitungan yang B. Probabilitas rata-rata sampel di bawah 490, langsung kita ubah X bar-nya menjadi Z dengan rumusan yang ini. Ya, X-nya kita masukkan X bar-nya 490, mu-nya diketahui, standar deviasinya diketahui, kemudian sampelnya 100. Kita akan mendapatkan nilai X lebih kecil sama dengan minus 0,2. Minus ya, karena nilai rata-rata kita di bawah nilai min, ya, hasilnya minus. Kita lihat di tabel yang minus ini, minus 0,2. Sehingga jawabannya di sini itu adalah sama dengan probabilitas 0,4207 kalau disimbol menjadi persentase, jadi ada 42,07% dari sampel yang dilakukan akan menghasilkan berat susu bubuk kurang dari 490 gram itu ada sebanyak 42,07%. Ya. Sekarang Anda diminta untuk mencari berapa probabilitas rata-rata sampel di atas 510. Ya, di atas 510 Anda akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Anda coba dulu ya. Coba dulu, kemudian baru kita bahas ya. Anda bisa mempause dulu recording videonya, kemudian Anda hitung dulu, lalu cross check hasilnya. Mohon dicoba, karena ketika Anda bisa menghitung perubahan dari X ke Z atau pendekatan distribusi normal untuk suatu distribusi X yang memiliki karakteristik normal, maka untuk ke belakangnya Anda akan sangat mudah mengikuti rumus-rumus yang dikembangkan. Ini adalah basic sampling plan variable. Oke, dengan demikian kalau Anda sudah bisa, Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Probabilitas rata-rata sampel di atas 510 itu bisa dicari dari probabilitas Z lebih besar sama dengan 2, ya. Probabilitas Z lebih besar sama dengan 2, ingat, tidak bisa langsung dilihat dari tabel. Karena apa? Karena di dalam tabel itu adalah nilai lebih kecil sama dengan, sehingga Anda akan mengubah sedemikian rupa bahwa lebih besar sama dengan 0,2 itu bisa dicari dari satu min probabilitas Z lebih kecil sama dengan 0,2. Kalau ilustrasinya melalui distribusi normal, maka Bu ini bisa gambarkan seperti ini. Bentar, kita akan ganti dulu warnanya menjadi merah supaya ngejreng. Ya, jadi ini probabilitas distribusi normal
nilai tengahnya itu selalu 0, ya, nilai tengahnya itu selalu 0. Kemudian posisi yang Z, jadi yang Z yang di kanan itu selalu positif, Z yang di kiri itu selalu negatif. Nah, yang ditanya adalah Z lebih besar sama dengan 0,2 ya. Ibaratnya sekitar sini lah ya. 0,2 ini 0,2, kemudian diminta untuk mencari probabilitas ini yang Bu Yeni arsir. Maka probabilitas Z lebih besar daripada 0,2 ini bisa dicari dari 1 semua secara keseluruhan dikurang yang putih ini. Yang putih itu adalah Z lebih kecil sama dengan 0,2. Hasilnya adalah 1 di minus 0,5398. Ini 8-nya. Jadi angka dari ini. 5398. Ya. Nah, kalau yang ini, kalau Bu ini mau gambarkan, ini sama ya, probabilitas Z lebih kecil sama dengan minus 2 itu adalah, tengahnya adalah 0, kemudian ini adalah lurus ya, lurus ini 0,2, yang ditanya adalah probabilitasnya yang ini. Ya, Anda akan melihat jawaban yang poin 2 dengan poin 3 itu sama ya jawabannya. Ya, Anda sudah belajar ini di mata kuliah statistik 1 dan 2. Daerah yang diarsir kelihatan probabilitas Z lebih kecil daripada minus 2, ini minus 2 karena berada di kiri, sama dengan probabilitas Z lebih besar sama dengan 0,2 ya, karena daerah yang diarsir sama, itu namanya dua sisi ya. Kebetulan ini soalnya memang sengaja dibuat sama ya. Nah, ini adalah dasar distribusi normal yang akan kita gunakan untuk mengembangkan rumus sampling plan variable. Baik, begini pembagian sampling plan variable. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana merencanakan sampling plan variable ini. Lalu kemudian sampling plan variable itu kita ngerancang untuk mengendalikan mean proses, mengendalikan rata-rata atau mengendalikan persentase cacat ya. Ini mengendalikan rata-rata ada diketahui satu batas atau dua batas spesifikasi, kemudian sigma diketahui atau tidak ya. Kita akan membahas yang sigma diketahui saja, karena sigma tidak diketahui biasanya menggunakan asumsi, standar deviasinya menggunakan asumsi ya. Jadi kita membahas lebih banyak pemakaiannya ya. Kemudian untuk pengendalian sampling plan variable untuk pengendalian cacat, kita akan mengenal metode K dan metode M ya. Dan yang nantinya ini ada perhitungan manualnya dan perhitungan menggunakan standar military standar ya. Military standar yang Anda bahas pada saat atribut kan 105. Kalau military standar untuk variabel itu 414. Kita akan membahas dulu yang minggu ini sebelah kiri ini ya, bagaimana sampling plan variable untuk mengendalikan untuk vonis lot ketika diukur nilai rata-ratanya. Oke, ini adalah asal-usul rumusnya. Saya tidak ingin terlalu terjebak di asal-usul rumusnya, tapi dasarnya Anda harus paham ya. Jadi misalkan kita mulai masuk ke bagaimana merencanakan sampling plan variabel untuk mengendalikan atau menginspeksi rata-rata proses ya. Jadi sekarang kita kenal satu batas spesifikasi dan dua batas spesifikasi, sigmanya diketahui ya, sigmanya diketahui. Nah, jika kita kasih contoh dulu untuk diketahui batas spesifikasi bawah ya. Jika suatu produk hanya dikendalikan batas spesifikasi bawah, maka Anda bisa merancang sampling plan variabelnya dengan menggunakan kurva tersebut. Maksudnya seperti apa, Bu? Pengendalian batas spesifikasi bawah.
Maksudnya seperti ini. Sekarang kan lagi musim corona ya. Semua work from home, study from home. Anda juga belajar rekaman dari video recording. Kita nggak bisa ketemu ya. Sehingga untuk menjaga kesehatan badan, biasanya Anda dianjurkan untuk minum vitamin C ya. Ada UC 1000 dan seterusnya. Nah, katakanlah UC 1000 ya. UC 1000 itu di dalamnya itu ada cairan yang katanya ada vitamin C-nya. Nah, harapannya di situ itu ada batas minimum vitamin C yang terkandung di dalam minuman tersebut. Ya, bagi kita konsumen, semakin banyak kandungan vitamin C semakin bagus. Ya, semakin bagus. Tapi bagi manufaktur perusahaannya, ya kandungan vitamin C-nya jangan banyak-banyak amat. Mereka akan mengalami kerugian. Ya. Air, komposisi air sama vitamin C ya sesuai dengan formula ya, dengan batas bawahnya. Katakanlah kita ngomong batas bawahnya adalah di sini ya, kandungan vitamin C batas bawahnya di BSP, kita sebut sebagai batas spesifikasi bawah ya. Oke. Nah, grafik merah yang begini gambarkan itu adalah grafik yang dikatakan lot bagus ya. Semakin banyak kandungan vitamin C-nya akan semakin bagus bagi konsumen. Ya, pastilah kandungan C-nya semakin bagus. Ya, sehingga yang merah itu kita sebut sebagai lot bagus ya, lot bagus. Sama seperti kemarin lot bagus. Nah, ketika ada lot bagus, kesalahan yang muncul itu adalah alfa. Ya, kesalahan muncul itu adalah alfa. Alfa yaitu tolak H0, tolak lot pada saat lot bagus. Ya, ada kesalahan resiko alfa. Kemudian gambar yang satunya lagi adalah warna biru. Ya, warna biru itu adalah lot kurang bagus ya. Ini hanya ilustrasi saja, vitamin C-nya sekitar di sinilah ya, sekitar sini. Bisa jadi di sini ya, semakin mendekati BSB, semakin mendekati batas spesifikasi bawah, kita katakan dia itu semakin jelek ya. Jadi yang kita bahas itu yang biru yang ada garisnya ini. Ini kita sebut sebagai lot jelek. Ya, lot jelek. Kemudian resikonya yang ada adalah beta. Oke, didapatkanlah lot jelek yang warna biru, lot bagus yang warna merah, gitu ya. Nah, kemudian Anda juga bertanya, Bu, kenapa BSP batas spesifikasi bawahnya di situ? Ya, bisa saja batas spesifikasi bawahnya bisa di sini, posisi lotnya bisa sejauh ini, posisi lotnya juga bisa sedekat terhadap ini. BSP-nya mungkin yang warna kuning, kelihatan warna kuning, kalau tidak saya ganti warna ungu ya. Ini bisa saja BSP di sini. Kalau itu yang terjadi, lot birunya sangat jelek ya. Atau bisa saja BSP-nya di sini ya. Lot birunya itu lot jelek selalu kandungan vitaminnya itu selalu di bawah batas spesifikasi kita gitu kan. Ya, seperti itu. Intinya di sini dimanapun letak BSP, maka lot yang berada jauh dari BSP itu kita katakan batas spesifikasi dikatakan lot bagus. Lot yang dekat-dekat dengan BSP atau melintasi BSP kita katakan lot jelek ya. Nah, Anda harus pahami bahwa bilangan penerimaan itu adalah merupakan kompromi antara resiko produsen dan resiko konsumen. Kita sebagai konsumen, supplier kita sebagai produsen, kita nggak bisa ngotot, kamu harus ikuti caraku gitu. Maka mungkin tidak ada supplier yang bisa menyuplai ke kita ya. Begitu juga kita tidak melulu harus mengikuti produsen gitu. Itu kerugian bagi kita. Maka bilangan penerimaan dari waktu kita belajar sampling plan atribut maupun variabel is a kompromi ya. Itu adalah nilai kompromi antara resiko produsen dan resiko konsumen ya. Nah, nilai kompromi itu Bu Yeni gambarkan sebagai garis hijau ini, garis kuning ya, kuning nggak kelihatan, garis kuning ini. Nah, nilai kompromi ini adalah nilai ini. Kemudian kita sebut sebagai nilai
kandungan vitamin dari lot jelek dia maunya kalau kita ngomong batas spesifikasi bawah 100 gram, dia maunya 101 gram saja. Kita maunya 100 lot bagus itu 105 gram. Akhirnya kita kompromi. Sudah kita jatuh di satu bilangan penerimaan yang kita sebut sebagai X bar A, ya, X rata-rata A. Nah, nilai kompromi ini akan menimbulkan daerah alfa dan daerah beta, ya. Daerah yang sekarang Bu ini gambar kuning ini adalah daerah alfa, ya. Ini. Ya, yang ini ya. Kelihatan yang ini lingkar ini. Ini adalah daerah alfa. Kok bisa Bu itu daerah alfa? Iya, itu adalah daerah lot bagus, ya. Ini kan harusnya lot bagus kita terima, ya. Kita daerah terima kan. Semakin besar kandungan vitamin C, semakin bagus, ya. Ini batasnya. Jadi ini daerah terima, yang sebelah kanan terima, yang sebelah kiri daerah tolak, ya, daerah tolak. Maka alfa itu terjadi di sini daerah tolak ini, ya. Jadi ini adalah kita menolak yang merah yang Bu Yeni arsir yang alfa ini adalah kita menolak lot pada saat lot bagus, ya. Berikutnya kebalikannya yang biru itu adalah daerah terima, ya. Kita terima. Ini yang biru yang Bu Yeni arsir itu adalah beta, ya. Ini kita lagi menerima lot pada saat lot jelek, ya, pada saat lot jelek, ya, daerah ini. Jadi ini daerah terima pada saat dari lot jelek ini beta, ya. Nah, itu logikanya menggambarkan distribusi lot bagus dan lot jelek. Maka dari sini Anda akan bisa menentukan nilai dari Z alfa dan Z beta. Kalau Bu ini tarik, ya, yang ini ke atas, ya, seolah-olah kan seperti ini, ya, seolah-olah kan seperti ini. Distribusi lot bagus, nilai rata-ratanya adalah X bar 1, ya. Kemudian ini adalah batas bilangan penerimaan atau bilangan kritis kita yang mau kita cari, ya. Nilai kompromi tadi antara resiko alfa dan beta itu kita simbol sebagai X bar A, ya. Kemudian ini adalah alfanya, ya. Ini adalah alfanya. Maka nilai ini juga kita sebut sebagai nilai Z alfa. Ya, Z alfa. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau menggunakan rumus yang tadi kita sudah latihan, maka kita bisa mencari nilai Z alfa dari mana? Nilai Z alfa dari nilai nilai yang mau kita cari, ya, di sini X bar A, kemudian dikurang nilai rata-ratanya adalah ini, ya, X bar 1 dibagi sigma per akar N. Ya. Nah, ini dasar yang tadi kita pelajari itu gunanya untuk ini, ya, untuk ini. Nah, harus diperhatikan bahwa X alfa itu kan berada di sebelah kiri, maka nilai X alfa ini nantinya nilainya akan selalu sifatnya negatif, ya, negatif. Nah, kalau Anda sudah paham, maka Bu ini kepingin Anda coba menurunkan X beta, ya, menurunkan X beta yang biru ini, lot biru yang jelek itu, ya, lot biru yang jelek itu. Ya, kalau Bu ini boleh tarik ke atas, nah, ini tarik ke atas, ya, sini. Maka gambarnya kan distribusi lot jelek. Terus nilai rata-ratanya kita sebut sebagai X2. Jadi X2 bar itu adalah rata-rata dari lot yang jelek, ya. Kemudian XA barnya yang di sini, ini adalah betanya. Ini adalah betanya. Titik yang di sini itu adalah nilai XA barnya. Ya. Sehingga kita bisa mencari nilai Z. Ini adalah nilai Z beta, ya. Z beta.
Maka Anda bisa mengulang rumus yang sama. Rumus yang sama, Z beta bisa diperoleh dari mana? Ya, betul. Dari nilai yang mau kita cari, nilai di mana titik Z beta itu adalah XA bar, ya, dikurang nilai rata-rata X2 bar, rata-ratanya dibagi sigma per akar N. Yang bawahnya sama, atasnya tak yang berbeda. Ya, akar N. Nah, harus diperhatikan bahwa nilai Z beta selalu positif. Ya, positif. Kenapa? Karena dia berada di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan dari nilai rata-rata, nilainya selalu positif. Untuk contoh kasus perencanaan sampling plan jika diketahui batas spesifikasi bawah. Kalau diketahui batas spesifikasi atas, nanti ada contoh soalnya. Nah, kita akan men-challenge Anda untuk menghitungnya, ya, menghitungnya. Nah, kalau untuk batas spesifikasi atas cuma kebalik aja, balik ya. Distribusinya kebalik. Ya. Jadi yang dikatakan lot bagus itu semakin jauh dari batas spesifikasi atas. Nah, pemahaman terkait dengan Z alpha dan Z beta inilah yang menjadi dasar penurunan rumus, ya. Jadi penurunan rumus. Jadi ini yang nanti akan kita pakai untuk menurunkan rumus, dan ini yang akan kita pakai untuk menurunkan rumus. Rumusnya adalah di slide berikutnya, ya. Semoga Anda bisa memahami ini. Kita akan lihat ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini tinggal diulang aja ya, diulang Z alpha, Z beta. Jika Anda eliminasi atau mensubstitusi dua persamaan ini, Anda akan mendapatkan nilai N seperti ini, dan Anda kalau sudah mendapatkan nilai N, Anda masukkan, maka Anda bisa dari rumus ini juga Anda bisa mendapatkan dua rumus ini. Ya, pastinya silakan dicoba ya. Kalau Bu ini tidak akan menghabiskan waktu untuk ribet di sini. Asumsi bahwa eliminasi dan substitusi pada mata pelajaran kalkulus, mata pelajaran matematika di SMA ataupun SMP, kemudian mata kuliah kalkulus atau aljabar linear misalkan sudah diajari ya. Kita tinggal pakai saja aplikasinya ya. Itu rumusnya, sehingga bisa kita rekap seperti ini, bisa kita rekap rumusnya seperti ini ya, rekap seperti ini. Jadi jika diketahui batas spesifikasi bawah, maka Anda bisa menggunakan rumusan ini ya. Jadi jika diketahui batas spesifikasi bawah, maka tentukanlah berapa sampel dan nilai penerimaannya, bilangan penerimaannya, ya, batas penerimaannya ini yang mau kita cari. Terus kemudian kita lakukan inspeksi, kita ambil sampel sebanyak N sesuai dengan rancangan kita, lalu kita hitung nilai rata-ratanya. Kalau kemudian kita bandingkan, kalau yang diketahui BSP, maka kita akan menerima lot jika rata-ratanya jauh lebih besar daripada bilangan penerimaan. Jika diketahui BSA, maka kita akan menerima lot jika rata-ratanya lebih kecil ya daripada bilangan penerimaan. Ya, itu rumus yang sudah diturunkan ya. Nah, kita bisa menggunakan rumusan ini untuk diaplikasikan pada soal berikut ini. Nah, ini adalah contoh aplikasinya. Sebuah perusahaan kimia memproduksi amonium nitrat, ya. Di mana kita tahu amonium nitrat salah satu kandungan yang penting itu adalah nitrogennya. Dikatakan bahwa nitrogennya itu batas minimumnya itu 13%. Biasanya amonium nitrat akan digunakan oleh perusahaan lainnya untuk bahan campuran atau macam-macam gitu ya. Itu maka kandungan nitrogen menjadi penting ya, tidak boleh terlalu sedikit. Batasnya 13% batas bawah ya, jadi diketahui batas bawah. Lalu kemudian diketahui standar deviasinya 1,5% ya. Jadi batas spesifikasi bawah dan standar deviasinya diketahui. Ya, kalau kita tulis di sini berarti mu-nya adalah
mu-nya adalah 0,13%. Itu kalau Bu Yeni ubah ke desimal kan berarti 0,13. Ya. Terus standar deviasinya itu 1,5%. Karena biasanya kan viskositas macam-macam itu kandungan komposisi itu kan biasa dinyatakan dalam persentase. Kita ubah dulu ke desimal karena nanti kita butuh hitung desimalnya. Sehingga kita ketemu standar deviasi 0,015. Ya. Mu rata-ratanya setelah itu. Nah, kemudian kita diminta untuk merancang bagaimana sampling sampling penerimaan untuk kasus ini. Jika kita ketahui bahwa apabila lot bagusnya adalah ini ya. Jika nitrogennya 2,5 sigma di atas PSP, ini lot bagus. Kemudian akan diterima dengan probabilitas 0,95. Kemudian lot jeleknya kalau nitrogennya cuma 1,5 sigma dari BSP, itu kita akan terima dengan probabilitas yang cukup rendah. Ya, kemudian setelah itu kita dapatkan bahwa ini adalah lot bagus ya, lot bagus. Ini adalah lot jelek ya. Kalau lot jelek ini Bu ini kasih silang. Ya, it's good. Ya. Nah, bagaimana menghitung lot bagus? Dikatakan lot bagus ini yang ini. Lot bagus ini yang ini. Kalau nilai rata-ratanya 2,5 sigma di atas PSP, sehingga hitungannya itu bisa diperoleh dari ini. Ya, dari BSP ditambah 2,5 sigma di atasnya BSP. Sehingga kita dapatkanlah nilai rata-rata dari lot bagus itu adalah ini. Ya, tadi batas spesifikasi bawah BSP-nya kan di sini kan ya. Kalau Bu ini tarik ini kan BSP-nya di sini. Nilainya yaitu 0,13 ini. BSP-nya kan di sini. Batas spesifikasi bawah. Maaf, ini bukan mu, ini BSP ya. BSP. Kemudian begitu juga untuk yang lot jelek. Untuk yang lot jelek nilai X2-nya dari mana? Dari BSP ditambah 1,5 dari BSP. Jadi 0,13 ditambah 1,5 sigma dari standar deviasinya 0,015. Kita akan mendapatkan ini adalah lot jelek ya. Lot jelek hasilnya adalah ini. Nah, itu akan menjadi nilainya dari ini, dari X2 bar ini. Lot jeleknya dihitung dari sininya ya. Ini adalah lot jelek ya. Kemudian alfa betanya sudah pasti kita paham ya. Kalau alfa probabilitas diterima 0,9, maka alfanya adalah 5%. Ya, alfanya 5%, sehingga nilai ini akan menjadi alfa 5%. Ya, ini 5%. Sedangkan probabilitas terima 0,1 ini akan menjadi nilai beta. Ya. Mahasiswa bisa menggunakan distribusi normal untuk mencari Z alfa ya. Z alfa ini juga di statistik 2 sudah dicari. Z alfa 0,05 itu karena ingat tadi kan Z dikatakan berada di sebelah kiri ya. Berada di sebelah kiri dari lot bagus, maka nilainya negatif, sedangkan Z beta berada di sebelah kanan dari lot jelek, itu makanya nilainya positif ya. Nah, setelah kita mengetahui X1 bar, kemudian X2 bar, lalu alfa dan beta, maka Anda bisa langsung memasukkan nilainya di dalam formula yang sudah terbentuk. Ya, saya akan stop share slide ini untuk menunjukkan kepada Anda nilai alfa dan betanya nanti. Ya, kita lihat dulu jawabannya di sini. Akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut ini ya. Tinggal dimasukkan Z betanya adalah ini, kemudian Z alfanya negatif, lalu standar deviasinya dimasukkan,
Kemudian X1 bar dan X2 barnya hasilnya adalah 8,57. Penggenapan normal ya. Kalau di 8,5 ke atas kita genapkan ke 9, kalau 8,1 ya kita bisa genapkan ke 8 ya. Sehingga kita mendapatkan N kita 9. Lalu dengan memasukkan rumus yang sama, menggunakan rumus yang sama, kita masukkan Z beta di sini, Z alfa di sini, X1 bar dan X2 barnya di sini, ini alfa dan beta, ketemulah 0,1591. Ya, ini namanya perencanaan sampling. Artinya, ambillah 9 unit, jika ada perusahaan tersebut, perusahaan yang memproduksi amonium nitrat ke kita lagi butuh, dia adalah supplier. Maka dari begitu banyak produk, biasanya produk ditaruh di dalam ini ya, tangki ya. Nah, misalkan dia katakan kirim 100 tangki. Ya, amonium nitrat tidak bisa diinspeksi pakai atribut. Gimana cara lihat nitrogen? Kan nggak bisa, harus diukur. Jadi caranya kita dari lot yang besar, lot populasi 100 itu kita ngambil 9 tangki. Dari 9 tangki itu kita ambil larutannya di 9 jar, ya 9 jar. Kemudian jar itu kita bawa ke laboratorium. Laboratorium kita ukur kandungan nitratnya. Ya, dari 9 unit ini kita ngitung rata-ratanya. Ya, ketemulah yang kita sebut sebagai X rata-rata. Nah, kapan kita akan menerima dan menolak? Ya ini. Karena ini BSP batas bawah, maka semakin besar nilai rata-rata kan semakin bagus. Sehingga kita katakan bahwa jika rata-rata sampelnya di atas bilangan kritis, maka kita terima lot. Jika rata-rata di bawah bilangan kritis atau bilangan penerimaan, maka kita tolak lot. Ya, begitu yang kita sebut sebagai sampling plan variable untuk untuk perhitungan nilai rata-rata dari sampel yang kita ukur. Ya, tidak sulit kan? Oke. Ya, setelah Anda memahami bagaimana menggunakan rumus distribusi sampling Z. Kemudian setelah Anda memahami kapan suatu lot dikatakan bagus dan lot jelek, sehingga Anda bisa menggunakan informasi itu untuk merancang sampling plan variable, yaitu berupa berapa ukuran sampel atau kita simbol sebagai N, dan berapa bilangan penerimaan yang akan kita jadikan batas keputusan kita. Batas kritis keputusan kita, apakah kita memvonis lot terima atau tolak. Nah, berdasarkan itu coba kerjakan latihan soal 1 dan latihan soal 2. Jika ada yang tidak dipahami, segera ditanyakan pada saat sesi diskusi. Ya, kalau Anda tidak mengerjakan, kemudian waktu dibahas tidak mengerti, ya jangan salahkan Bu Yeni. Ya, pasti Bu Yeni kecewa karena sudah rekaman seperti ini untuk Anda belajar, tapi tidak Anda pakai, gitu kan ya. Ya, tapi kalau Anda belajar, kemudian ada kesulitan, ya sesi diskusi dan review itu akan kita pakai untuk membahas. Ya, oke. Ini soal yang pertama, soal yang kedua seperti ini. Ya, silakan dicoba dulu. Kalau sudah selesai dicoba, sudah mengerti, kita akan masuk ke metode berikutnya. Nah, metode berikutnya, kalau tadi sampling plan variable dirancang untuk diketahui batas spesifikasi bawah atau atas, salah satu saja. Contoh kalau kandungan vitamin kita kepingin kontrolnya pakai batas spesifikasi bawah. Minimum vitamin C yang ada di larutan yang kita minum itu sekian. Atau kandungan nitrogen pada amonium nitrat yang kita beli dari supplier. Kita berharap nitrogennya semakin banyak, tapi produsen kan tidak mau memberikan nitrogen yang terlalu banyak di dalam produknya, ya juga rugi bagi mereka, gitu kan. Nah, sehingga didapatkanlah batas kompromi itu yang kita sebut sebagai batas penerimaan.
Atau kebalikannya batas spesifikasi atas, ya biasanya itu untuk batas maksimum zat formalin atau ambang batas bakteri di sebuah danau dan seterusnya. Itu biasanya terkait dengan regulasi, ya terkait dengan regulasi batas spesifikasi atas. Nah, tapi mostly sampling plan variable atau proses produksi itu dikendalikan pakai dua batas spek, yaitu batas spek atas dan batas spek bawah. Ya, batas spek atas sama batas spek bawah. Dengan demikian nanti kita akan mendapatkan dua batas kritis, yang kita sebut sebagai batas kritis lower. Kalau tadi cuma XA ya, kalau di satu sisi ya cuma XA gitu kan. Ya, ini kita tidak bahas ya, waktunya tidak cukup karena materi ini dipadatkan untuk mata kuliah kurikulum baru QCR ini. Terus ini batas spesifikasi, batas penerimaan untuk batas atasnya disebut sebagai X bar UA. Ini batas penerimaan untuk bawahnya kita sebut sebagai X bar LA. Ya. Nah, kalau rata-ratanya kita berada di antara ini, maka kita terima. Kalau rata-rata kita berada lebih bawah daripada batas atau lebih atas daripada batas, ini batas lower, dan lebih bawah dari batas lower atau lebih atas dari batas atas, ya batas upper kita tolak. Sudah lower masih lebih bawah kan, berarti lot itu sangat jelek banget. Oke, kalau kita lihat di sini, kita punya satu proses yang harus dikontrol pakai menggunakan dua batas spesifikasi. Maka kalau if only I can draw, misalkan batas spesifikasi atasnya di sini, di bawahnya di situ, dan atasnya di ini. Jadi ini BSP, ya. Kemudian ini BSA. BSA. Nah, yang dikatakan lot bagus itu adalah jika lotnya itu berada di tidak terlalu dekat batas atas atau tidak terlalu dekat batas bawah, sehingga bisa kita ilustrasikan bahwa yang dikatakan lot bagus itu yang ini, yang merah ya, lot bagus. Kemudian supplier atau supplier kita ngomong jangan di tengah-tengah lah, kadang kami nggak bisa loh di tengah-tengah, kan proses berubah-ubah gitu kan ya. Kadang mereka minta kita mentolerir yang dekat batas bawah, atau kita diminta untuk mentolerir yang batas atas gitu. Kita diminta untuk menerima barang ketika barangnya terlalu dekat ke batas bawah atau batas atas ya. Kalau kita maunya kan di tengah-tengah. Supplier ngomong jangan begitulah, seperti mereka kirim kita diameter gitu kan. Diameter itu diameter koin gitu kan, plus minus sekian. Kita maunya diameter itu di tengah-tengah supaya waktu koin itu dipasangkan ke yang lain tuh gitu loh. Tapi kalau terlalu mendekati batas bawah atau mendekati batas atas, bisa jadi waktu koin itu dipasangkan ke yang lain tuh agak seret gitu ya kan, atau agak longgar gitu, terlalu seret atau terlalu longgar karena diameternya terlalu mepet atas atau bawah. Terus koin itu kita beli dari supplier, kita ngomong diameternya harus pas di tengah-tengah ya, walaupun batas spesifikasinya BSA dan BSP. Terus mereka tanya, jangan gitu dong, kan produksi kami bervariatif gitu. Terima dong yang dekat batas bawah atau batas atas, boleh. Tapi itu kita sebut sebagai lot jelek ya, probabilitas penerimaannya beta kecil gitu. Nah, sama seperti tadi, akhirnya kita mengkompromi nilai kritis itu. Jadi nilai kritis yang kita kompromi itu jatuh di nilai lower dan nilai upper ini, yang kita sebut sebagai nilai kritis ini. Ini yang mau kita cari, ya. Nilai yang mau cari. Nah, karena kita mau cari, maka yang merah ini kan daerah terima ya. Yang daerah ungu ini adalah daerah terima, ya. Sedangkan daerah ungu daerah merah. Tapi ada juga yang bagian merah yang kita tolak ya, yang berada di daerah kita sebut sebagai daerah hitam ya. Ini kita reject lah ya, daerah sini kita reject, yang ini kita reject ya, seperti itu. Ya, ini daerah tolak, daerah accept, kemudian yang ini daerah reject ya. Ini daerah reject.
Maka muncullah daerah alfa dan daerah beta itu yang mana ya? Kalau daerah alfa itu yang pada lot bagus kemudian terjadi pada lot bagus terjadi ini. Nah, ini alfa. Tapi karena alfanya itu terpecah menjadi dua ya, karena di lot bagus ini lot bagus ya, kita kemarin tadi pakai istilah stem ya. Stem ini lot yang we like it gitu kan. Nah, ini adalah lot yang we don't want ya, lot jelek ya, seperti ini. Maka di lot bagus itu ada dua sisi ya, dua sisi. Alfanya ada dua sisi sehingga di sini tulisannya alfa berdua. Ya. Sedangkan untuk yang di lot jelek ada possibility dia diterima. Wah, beruntung ya. Ini yang diterima daerah lot jelek, hoki-hokian diterima, yaitu resiko beta ya, karena ini betanya ini nge-refer ke distribusi ini dan betanya ini nge-refer ke distribusi ini, maka betanya tidak dibagi dua ya. Nah, kalau Anda sudah melihat ini, maka Anda akan gampang ya untuk menurunkan rumusnya. Anda gampang menurunkan rumusnya. Kalau di sini kelihatan banget titik ini ya. Kita coba membahas titik yang ini. Titik yang ini ya. Titik yang ini yang kita akan bahas ini. Nanti kalau Anda sudah bisa titik yang ini, maka otomatis Anda bisa menggunakan penurunan rumus yang ini. Rumus perlu diturunkan dulu untuk bisa mencari plan-nya ya. Jadi titik ini kalau Bu ini gambarkan ke sini ya, maka langsung cepat loh ya, langsung cepat ya. Bisa dicari Z alfa per 2-nya. Posisi di sini ini untuk ini ya alfa per 2-nya. Berarti hubungan ini dengan ini ya, itu bisa dicari dari batas kritis untuk upper dikurangi nilai rata-ratanya dari lot bagus X1 bar dibagi sigma per akar N. Ya. Sudah bisa pintar ya. Kemudian Z beta juga, Z beta refer ke hubungan antara ini dengan ini, Z beta ya. Sehingga Z beta bisa diperoleh dari mana? Dari yang mau kita cari ini ya, X bar UA dikurangi lot jelek itu ada dua yang rata-ratanya X2 yang dekat upper dibagi standar deviasi per akar N. Ya, akar N ya. Dengan cara yang sama, Anda bisa menurunkan Z alfa per 2-nya di sini, per 2-nya di sini untuk yang ini, dan Z betanya, dan Z betanya yang di sini ya, Z betanya yang di sini untuk yang di sini. Maaf tulisannya nggak bagus ya, karena menggunakan mouse atau ini belum beli Wacom yang bisa langsung nulis terkonek dengan PC seperti itu. Ya, setelah itu setelah Anda bisa melihat coretannya yang banyak ini, Anda akan mendapatkan rumusan ini. Lihat dulu, kalau Z alfa itu kan sebelah kanannya Z alfa per 2 yang di sini, ya itu kan di kanannya distribusi yang ini, di kanannya distribusi merah ini, maka nilainya ini adalah positif ya, selalu positif. Yang ini nilainya positif. Ya. Sedangkan nilai Z betanya yang di sini, yang lot jelek ini berada di sebelah kiri, maka nilainya ini selalu negatif. Ya. Nah, dengan demikian rumusan yang didapatkan jadinya seperti ini pada slide berikutnya. Ya. Asal usulnya dari mana semua ya, dari penurunan rumus ini. Ini kalau Anda rumuskan baik-baik, Anda akan mendapatkan 4 rumusan tersebut. Ya.
Nah, ini contoh cara menurunkan supaya lebih mudah dibayangkan. Kita lihat contoh soal aja sebagai berikut ini. Diameter poros suatu produk otomotif memiliki batas spesifikasi bawah 45 dan 47 mm. Produk yang tidak masuk ke dalam spesifikasi akan diterima dengan probabilitas rendah atau 10%. Ya. Kemudian resiko produsen adalah 5%. Standar deviasi diketahui 0,6 mm. Ya. Anda diminta untuk melakukan sampling plan. Ya. Kalau seperti ini rumusannya ada di sini, maka kita bisa lihat jawabannya adalah ini kan ya. Kita gambarkan bentuknya seperti ini. Batas spesifikasi bawah dan batas spesifikasi atas langsung menjadi lot jeleknya. Karena dia bilang, kalau lot kita datang dengan batas spesifikasi bawah atau batas spesifikasi atas akan diterima dengan probabilitas rendah. Ya, maka nilai dari lot jeleknya itu ini kan ya, ini batas spesifikasi ini lot jeleknya. Nilai rata-ratanya ini dan nilai rata-rata lot jelek yang satunya adalah 47 ya. Ini berhimpitan persis dengan BSP dan BSA dari spesifik kita ya. Kemudian lot bagusnya adalah yang berada di tengah-tengah ini. Ya. Karena tidak diketahui di sana, maka kita bisa cari nilai tengah lot bagus ini adalah jumlahan batas spesifikasi atas ditambah bawah dibagi 2 ya. Ya, berada di nilai tengah di antara itu adalah yang idealnya. Ya. Sehingga di sini kita bisa menurunkan khusus untuk yang sebelah sini, ya kita bisa menurunkan rumusnya. Ya, jadi kita mulai dulu dari Z alfa per 2, dari Z alfa per 2, Z alfa per 2 yang ini ya. Sekarang ini akan mencari yang di merah-merah ini. Z alfa per 2. Alfa 5%, ya diketahui tadi alfa 5%, terus alfa per 2-nya 0,05%. Sebelum berlanjut, ya kelupaan untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana mencari distribusi probabilitas nilai Z ya. Tapi sebenarnya ini hanya mengingatkan Anda saja ya. Jadi kalau kita mau mencari Z 5% atau Z 0,025, kita cari ini distribusinya di sini ya. Kalau 5% itu kan di sini ya. 5% itu Z 5% itu kan di sini ya, 5% atau 0,05 ya. Jadi ini berarti Z 5% atau 0,05. Terus kita tarik ke sini, ini 1,6 tanpa melihat negatifnya. Ini kalau tarik di atas, ini tarik dulu di atas ya. Ini ulangi karena terjadi pergeseran ya. Jadi 1, Z alfa ini adalah di sini 1,6. 1,6 ini kalau ditarik ke atas ini antara 4 dan 5 ya, di tengah-tengahnya. Berarti jawabannya adalah Z 0,05 itu adalah 1,645 ya. Begitu juga Anda kalau mau cari Z alfa per 2 atau Z 0,025 ya, 0,025. Di mana? Ya, ini akan scroll down 0,025. 0,025. Oh, dekat-dekat sini. 0,025. Ketemu? Ketemu ini.
sis. Kalau ditarik ke sana, ini tarik ke atas. Berarti jawabannya 1,96. Negatif sama positifnya nggak usah dilihat dulu ya, rekan-rekan mahasiswa. Tergantung dari letak nilai Z tersebut di dalam distribusinya. Apakah berada di kiri rata-rata atau di kanan rata-rata. Kalau di kiri rata-rata kita kasih negatif, kalau di kanan rata-rata kita kasih positif. Ya, Z 0,025 itu 1,96. Ya, begitu ya cara mencari nilai Z di tabel distribusi normal. Nah, dengan demikian kita bisa menghubungkan, kita sekarang hitung dulu untuk yang lot bagus ini, yang kuning ini. Lot bagus yang oke, konsisten. Lot yang bagus ini yang merah ini ya. Jadi kita lagi menghitung alfa yang di sebelah sini dan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini adalah alfa yang di sebelah kanan, alfa yang di sebelah kanan, Z alfa per 2. Z alfa per 2 tadi kita sudah cari 1,96 karena dia di kanan maka positif. Yang ya ini kasih bintang ya. Bintang 1,96 dari batas ini dikurangi minnya ya, ini posisi yang bintang. Kemudian yang satunya lagi yang di sini tuh yang bintang 2 ya, bintang 2 itu yang ini, bintang 2 itu yang ini. Karena Z alfa per 2-nya sama tapi di sebelah kiri minus. Kemudian yang dicari adalah XLA ya, lower dikurangi 45. Ini semula belum dapat ini ya. Ini belum dapat. Ini belum dapat. Ya. Kemudian untuk beta sama persis. Untuk beta sama persis kalau yang biru ini, kalau kita konsisten menggunakan biru ini yang jelek ini kita lagi bahas yang sebelah kiri ini, maka nilai XLA bar dikurangi minnya yang A, ya ini yang A. Kemudian Z betanya 1,28 karena berada di kanan dari rata-rata A, maka dia positif. Sedangkan yang B, yang lot jelek yang B itu adalah betanya berada di kiri, ya betanya tetap 10%. Ini yang ini. Kemudian nilai yang dicari dikurangi 47. 47 itu adalah minnya ini. Ya. Ini kalau Anda sudah terbiasa menurunkan rumus, Anda akan paham betul. Ya. Setelah ini kita mengeliminasi dulu, ya, mengeliminasi dua rumusan ini. Eliminasi ya. Kalau begini eliminasi kan tinggal ditarik, dijumlahkan ya. Eliminasi. Dua ini kan hilang. Dijumlahkan. Berarti X bar ini kalau jumlahkan sigmanya di bawah juga hilang ya. Karena dikalikan ke samping 0. Maksudnya seperti ini ya. Kita setelah dieliminasi Anda akan mendapatkan rumusan perhitungan sebagai berikut. Nah, setelah Anda menggunakan persamaan yang sebelah kiri, kalau pakai substitusi, Anda akan melihat bahwa ini kalikan perkalian silang antara minus 1,9 ini dengan sigma per akar N, jadinya persamaan yang pertama itu di bintang. Persamaan yang bintang itu jadi yang di ini yang bintang. Ini bintang 2. Ya. Tadi ini persamaan B ya. AB gitu kan. Kemudian setelah ini dijumlahkan ya, jumlahkan untuk menghilangkan ininya, ketemulah 0 ya, lalu dijabarkan. Lalu kita dapat satu persamaan rumus ini seperti ini. Kemudian kita eliminasi lagi dua persamaan berikut ini. Lalu kita masukkan X, hubungan persamaan XUA dan XLA sama dengan 92. Nah, Anda akan mendapatkan hasil seperti berikut ini ya. Ini yang N ini didapatkan dari eliminasi atau substitusi dari persamaannya sebelah kanan. Ya. Kemudian ketika kita masukkan, kita akan mendapatkan nilai N akar dari N 1,5
945. Kalau dicari N-nya ini, kita gunakan jadi 4 unit. Kemudian kita ngitung batas spesifikasi atas dan batas spesifikasi bawah dari salah satu rumus. Ya, jadi XLA ini bisa diambil dari salah satu rumus ini. Mau yang mana? Ya, mau yang rumusan yang ini boleh atau rumusan yang lain boleh. Ya. Kalau Anda masukkan ke sana, Anda akan mendapatkan batas bawahnya seperti ini. Batas atasnya, karena XLA sudah diketahui, maka Anda bisa menggunakan XUA seperti ini. Ya, Anda akan mendapatkan XUA seperti ini. Hasilnya itu, hasil perhitungan N4, batas penerimaan bawah dan batas penerimaan atas. Kalau diplot kembali, ya kelihatan di sini diplot kembali, hasilnya adalah yang hijau ini, ya. Saya highlight dulu, hijau. Ini, maka Anda akan mendapatkan bahwa nilai batas bawah, batas penerimaan bawah dan nilai batas penerimaan atas itu akan berada nilainya di antara X2L dan X1 atau X1 dengan X2U. Kalau tidak, berarti ada yang salah di perhitungan kita. Ya. Nah, begitu merancang batas spesifikasi, batas penerima untuk dua batas spesifikasi. Jadi, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakan adalah jika ada diameter poros yang datang banyak, poros otomotif di perusahaan kita, atau dari satu departemen ke departemen lain, kita menginspeksi, kita perlu cuma ngambil 4, kita ngitung nilai rata-ratanya. Kalau nilai rata-ratanya berada di batas penerimaan bawah dan atas, di antara ini kita terima. Kalau nilai rata-ratanya di bawah ini, atau di atas batas atas, maka kita reject. Ya. Begitu cara penggunaan batas penerimaan dan sampel untuk sampling plan variable. Setelah jadi N sama batas penerimaan, itu aplikasinya gampang, ya. Yang agak sulit itu adalah perhitungannya. Tapi itulah kerjaan kita sebagai seorang sarjana, calon sarjana teknik industri, ya. Kita melakukan estimasi, kita menghitung. Nanti hasil hitungan kita keluarnya adalah informasi sederhana yang akan digunakan oleh atasan kita ataupun bawahan kita. Ya, atasan kita digunakan untuk pengambilan keputusan. Oh, dari begitu banyak diameter poros yang ada, kita cuma perlu sampling 4. Gitu kan, nggak perlu sampling 10. Nah, bawahan kita tinggal menjalankan, ya, menjalankan bahwa jangan menginspeksi berdasarkan batas spesifikasi. Kita harus menginspeksi dengan batas penerimaan yang lebih ketat dari batas spesifikasi, ya, supaya tidak merugikan proses berikutnya. Atau kalau supplier, supaya tidak merugikan proses kita internal, proses internal kita. Ya, karena kalau terlalu mepet batas spesifikasi, bahayanya di kita. Kalau kita terima barang diameter poros dari supplier terlalu mepet batas spesifikasi bawah atau atas, ketika di assembly di produk otomotif bisa terlalu seret atau terlalu longgar gitu. Ya, karena diameternya terlalu dekat dengan batas spesifikasi. Oke, begitu saja untuk sampling plan variable untuk inspeksi rata-rata. Silakan didengar dulu, yang tidak mengerti diulang lagi. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi diskusi dan review, ya. Ingat, beberapa latihan-latihan soal yang diindikasikan itu tolong dikerjakan dan kita akan bahas, ya. Tolong hargai usaha kita bersama dengan mengerjakan latihan soal sehingga pada saat diskusi Anda bisa paham. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya yang membahas sampling plan variable untuk metode K dan metode M yang mengendalikan persentase cacat. Semoga bermanfaat.